Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami, Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Slavia variasi tukar yang diawali dengan D4 dibalas D5, C4, C6. Putih melancarkan kuda ke C3. Sebelum kuda ke F6, biasanya hitam itu menerima pion yang di C4, D kali C4 ya. Perhatikan teman-teman junior pemula. Nah, jika D kali C4 ini langkah yang terbaik untuk putih, cara mengembalikan pionnya itu dengan jalan E3 ya. E3. Jadi ini ada dijaga dengan gajah E6 dan B5. Kita periksa satu-satu dulu. Nah, kalau gajah E6, nah, langkahnya yang bagus untuk putih apa? A4, yaitu untuk mengantisipasi B5-nya ya. Setelah kuda F6, kuda ke F3. Setelah G6, nah, gajahnya lewat fianchetto, jadi gajah ke E2. Gajah ke G7 00, hitam juga 00, baru E4 ya. Sentralnya dikuatin. Jika kuda D7 nggak mungkin karena ada kuda G5, jadi gajahnya itu copot. Gajah E6 kalau sudah kena akan hancur pion-pionnya ini. Di C4 juga jatuh ya, paham ya? Saya ulangi kembali. Sebelum kuda D7 pastinya dia H6 hitam itu. H6 putih melancarkan gajah D2. Setelah kuda D7 kan nggak berani kuda G5, tapi kudanya ini lewat ke D2. Ngancam pion C4. Kalau kuda B6 baru A5. Ya, ini. Setelah A5 balik lagi kuda ke D7. Nah, ini diteruskan sendiri. Tinggal kuda kali C4 ya, kuda kali C4 dan putih pegang inisiatif ya. Nah, tentunya dengan pembelajaran middle, permainan tengah ya, tentunya ya bisa menyelesaikan ini nantinya ya. Oke ya. Nah, sekarang kita kembalikan posisi waktu E3 tadi. Nah, waktu E3 gini, biasanya gajah E6 sudah, sekarang B5 langkahnya. Nah, dijaga B5. Apa langkah putih yang terbaik untuk langkah ini ya? Adik-adik junior, cara menghukumnya ini dengan A4 ya. A4. Jadi dirusak susunan pionnya hitam ya. Jika A6 ya juga nggak mungkin karena A kali B5, C kali B5, kuda kali B5. Kalau A kali B5 kan kena benteng. Paham ya? Nah, tentunya ngerti. Kalau di A4 itu otomatis langkahnya ndak A6 ya. Langkahnya ada gajah A6, ada gajah D7, ada B4 ya. Kita periksa satu-satu. Kalau gajah A6 tentunya kurang bagus untuk hitam. Hukumannya langsung A kali B5. Jadi kalau C kali B5 nggak mungkin karena ada menteri F3. Cara ngukumnya seperti gitu. Jadi menang perwira 1. Jadi kalau kuda D7 baru benteng A6 ya kan. Kalau kuda D7 menyelamatkan bentengnya kali A6. Kena gajah dan dipastikan menang. Paham ya? Kembalikan posisi dari awal. A kali B5 tentunya dimakan pakai gajah. Kali B5, ini nggak usah dimakan, gajahnya cukup dengan B3. Tujuannya B3 itu menggandengkan pionnya biar berada di C4. Jika hitam nggak mau, C kali B3 ya langsung kuda kali B5 cara ngukumnya.
C kali B5, gajah kali B5, kuda D7, perkembangan dengan kuda F3 mau masuk di E5, kuda F6, baru menteri kali B3, E6, baru benteng kali A6, jadi langkah ngepres, ya kan? Gajah E7, baru masuk kuda E5, tujuannya menteri A4, atau benteng kali E6 juga bisa nanti kombinya. Dia rokade, langsung kuda ke C6, otomatis cuma menteri ke E8 aja karena melindungi gajah. Kuda kali E7, menteri kali E7, gajah A3, dan seterusnya. Jadi putih unggul kualitas dan diteruskan sendiri. Paham ya? Jadi kalau gajah kali B5, cara mengukumnya seperti itu. Oke, saya kembalikan posisi dari B5. Nah, posisi dari B5 gini, langsung di A4. Nah, langsung A4, gajah A6 sudah. Sekarang gajah ke D7. Nah, gajah D7 ini tentunya langkahnya putih apa yang terbaik? Nah, yang terbaik ini langkahnya kuda ke F3, pengembangan. Nah, hitam juga pengembangan kuda F6, langsung kuda ke E5. Nah, kuda E5 itu arah tujuannya A kali B5, C kali B5, menteri F3. Arah tujuannya seperti itu. Makanya hitam jalan A6. Nah, supaya bentengnya ada tempat ke A7. Terus gajah ke E2. Sangat bagus sekali gajah E2 ini. Karena melihat situasi dulu antara G6 atau E6 yang akan dikeluarkan gajahnya hitam F8 itu. Suatu misal G6, kita mecah langsung tidak apa-apa. B3, jadi pionnya dipecah. Kalau B4 nggak mungkin, gajah kali C4, jadi ngancam F7. Nggak mungkin, paham ya? Jadi kalau G6 langsung B3. Tapi kalau E6, ini ada kesempatan langsung gajah ke H5. Nah, gajah H5 itu langsung ngancam pion F7. Hitam antara kuda kali H5 atau G6 kan gitu. Kita periksa kuda kali H5 dulu, ya langsung menteri kali H5. Jika G6, langkahnya kurang bagus hitam, langsung menteri ke F3. Ancaman mat sama sambil ngancam A kali B5, tembus di A8, ya kan? Paham ya? Kalau G6 nggak mungkin, otomatis menteri F6 yang paling bagus. Nah, menteri F6 ini apa langkah putih yang paling bagus? Karena buahnya hitam itu menahan pion C4, akhirnya perkembangan buahnya sangat jelek sekali dan kuda B8 sama benteng A8 itu nggak bisa keluar, ya. Nah, langsung dihukum sama putih G4. Jika G6 menteri ke H3, gini aja cukup. Apa langkahnya? Suatu misalnya ngepen gajahnya ke B4, tinggal menteri ke G2 dengan ancaman A kali B5. Nah, kalau benteng A7, tinggal G5 aja. G5 menteri E7, rokade, dan seterusnya. Jadi kudanya mau mangkal di E4, masuk di F6. Paham ya? Jadi kalau gajahnya mukul di C3, ya B kali C3. Kalau rokade ya langsung gajah ke A3. Nah, ini tambah lebih parah, kalah ya. Nah, hitam tambah hancur posisinya ya. Paham ya? Jadi langkahnya seperti itu. Jadi saya kembalikan posisi dari kuda kali H5 tadi ya. Saya kembalikan posisi dari gajah H5. Gini. Kalau kuda kali H5 tentunya dimakan menteri, nyerang terus. Ini langkahnya G6. G6 langsung balik lagi, gajah ke F3.
gajah F3 itu dengan tujuan A kali B5. Jadi benteng A8-nya tentunya bisa kena kalau dimakan pakai C. Nah, otomatis hitam langkahnya benteng ke A7, ya kan? Nah, putih langsung melakukan pengamanan dulu, rokade, ya. Nah, ini langkahnya apa? Setelah rokade, dilihat dulu hitam itu jalan apa. Gajahnya itu diarahkan kemana? Gajah ke yang hitam ini. Gajah ke suatu misal gajah ke G7, ya kita langsung bongkar ke B3. Karena sayap rajanya hitam bagus juga. Nah, sayap menterinya yang harus kita acak-acak. Nah, suatu misal B4 ya tinggal kuda ke A2, C kali B3, kuda kali B4. Jadi pionnya rontok semua hitam. Jadi tambah diperkirakan putih menang pion 1 nanti. Pion C-nya jatuh, pion B-nya juga jatuh, ya. Paham ya? Jadi saya kembalikan posisi dari sini. Nah, B3 tentunya makan C kali B3, menteri kali B3, 00, gajah ke A3. Suatu misal A kali B4, B kali A4, kuda kali A4, benteng E8 suatu misalkan. Langsung aja gajah ke C5, tinggal benteng ke A8, menteri B7. Jadi dipaksa buahnya direndam semua sama putih, ya. Paham ya? Nah, oke, kalau larinya gajah tadi ke G7, ya. Nah, pas posisi rokade gini, larinya gajah itu ke G7. Tapi suatu misal gajahnya ke E7, nah, gajah E7 gini, nah ini berarti putih apa? Melancarkan apa ya? Yang dikuatin cuma sentralnya aja, E4, gitu aja. Jadi kalau dia rokade, gajah ke H6, benteng E8, menteri D2. Nah, D2 ini rasanya sudah cukup. Karena dengan ancaman menteri F4 atau benteng AD1, menteri F4, G4, H4, G5, ya ini F7-nya pasti hancur. Ya, paham ya? Jadi dengan tujuan menteri F4, benteng FD1, G4, H4, ya. Nah, dengan tujuan itu mungkin buahnya ketekan semua, buahnya hitam, ya. Oke. Saya kembalikan D kali C4 sudah bisa, ya. Cara mengembalikan, cara hukumannya sudah bisa ya teman-teman junior sama pecatur pemula. Ya sekarang kita kembalikan ke normal posisi yang kuda F6, tadi tidak menerima. Oke, jadi sebelum masuk di kuda F6 ini ada yang ketinggalan. Kalau gajah A6 sudah, gajah D7 sudah. Sekarang langkahnya B4 yang belum ya, yang belum kita bahas ya. B4 ini langsung menyerang kuda ya. Jadi putih langkahnya kuda ke E4 yang paling bagus ya. Ini tentunya sama hitam ini dijaga lagi pionnya nih. Antara dijaga gajah A6 atau gajah ke E6. Kita periksa suatu misal gajah E6, ini langsung dilancarkan sama putih kuda G5, jadi langsung diancam gajahnya. Jika gajah D5 langsung E4, langsung antara lari atau juga ngancam kuda, ya kan? Kalau ngancam kuda ya tinggal makan aja. E kali D5, H kali G5, gajah kali C4, C kali D5, gajah B5, kuda D7, gajah kali G5. Tentunya pada saat posisi gini sangat unggul sekali putih, walaupun pionnya sama-sama 6, tapi segi perkembangannya bagusan putih karena putih mempunyai sepasang gajah. Tinggal kuda F3, rokade, benteng E1 dan seterusnya. Dari unggul posisinya putih ini ya.
Paham ya, kalau gajah E6 cara ngukumnya seperti gitu. Oke, saya kembalikan posisi jaganya gajah ke A6 ya. Nah, tadi jaganya gajah E6, sekarang jaganya gajah ke A6. Nah, kalau gajah A6 tetap tinggal dikejar terus gajahnya, kuda ke C5. Nah, kalau kuda C5 ini suatu misal menterinya menjaga di D5, nah, mengantar juga kan. Nah, ini tambah lebih salah karena ada E4. Setelah kuda kali A6, gajah kali C4, tambah unggulnya banyak, tambah ngasih ongkos. Hitam ini, menteri D5 tambah kurang bagus ya. Paham ya? Nah, saya kembalikan. Langkahnya dilepas sama hitam. Kuda ke F6 ya tinggal makan aja. Kuda kali A6. Kuda kali A6. Gajah kali C4. Kuda ke C7. Kuda F3. E6. Rokade. Gajah E7. Menteri C2. Rokade. E4. Ya, jadi nyusunnya seperti begini teman-teman ya. Jadi posisi gini sangat unggul putih. Putih ngambil inisiatif. Pion C-nya juga lemah. Nah, nanti bisa ditekan terus dengan pion C itu dan putih mempunyai sepasang gajah dan diteruskan sendiri. Nah, middle-nya tergantung adik-adik junior dan pecatur pemula. Jadi belajar bermain middle, latihan mungkin di open turnamen membentuk seperti partai-partai begini ya. Oke, kalau sudah paham, saya teruskan dengan B4 tadi. Masih ada varian satu lagi ya. Saya kembalikan posisi dari A4 dulu. A4 gini. B4. B4. Terus kuda ke E4. Nah, ini gajah A6 sudah, gajah E6 sudah, sekarang menteri D5. Nah, langkahnya menteri D5. Tentunya kalau menteri D5 kan putih kan ya juga kepengen membalik pionnya ya. Ancam kuda ke D2 yang paling bagus. Tentunya sama hitam mungkin dijaga lagi gajah A6. Ya, putih langsung kuda ke F3 ya. Kuda ke F3. Nah, suatu misal dia jaga kan mau di E4 sama putih. Kuda ke F6. Nah, tinggal menteri ke C2. Nah, kalau kuda D7 langsung E4. Nah, ini langsung unggul karena menteri D6 kena E5. Nah, menteri ke E6 kena kuda ke G5. Nah, suatu misal menteri ke G4 ya tinggal kuda kali C4 langsung unggul dengan ancaman kuda D6 macam-macam. Jadi posisi buahnya unggul H3 dulu. Jadi langkahnya bagusan putih kalau gini ya. Suatu misal saya kembalikan lagi menteri D6, dia menukarkan memancing E5 ya. Tentunya kan pionnya putih di sentral kan hilang semua, tapi dapat kuda, tapi ketekan malahan buahnya. Yang lebih bagus apa? Kuda kali C4 aja. Nah, ini lebih simpel. Karena dengan memancing menteri kali D4, gajah E3 menyembelih menteri. Nah, menterinya kena, nggak bisa jalan. Mau kemana, kena semua kan. Ya, otomatis nggak mungkin. Waktu begini kalau dimakan, rugi tempo karena dimakan dengan gajah C4 mengancam peta F7 dan langsung diteruskan dengan E5. Nah, otomatis menteri ke C7, E5. Nah, E5, kuda ke D5 diteruskan E6. Jadi unggul telak putih ini dan dipastikan menang. Ya, paham ya? Kalau sudah paham, nah ini saya kembalikan posisi langkah tagnya. Jadi yang diawali tadi mulai dari awal tadi kan. Oke, saya kembalikan posisi dari awal tadi. Saya kembalikan posisi dari awal. Langkah tagnya itu kuda F6.
Jika D kali C4 tadi kan sudah, nah, langkah teknya kuda F6. Nah, ini saya sarankan sebagai pecatur pemula, junior. Nah, ini yang bagus, saya sarankan ke pembukaan Slavia variasi tukar. Langsung aja C kali D5, C kali D5, jadi nggak ribet ya. Belajar dari sini aja. Terus semacam London Opening, gajah ke F4, jadi jangan diputar-putar. Langkahnya ya setelah C kali D5, C kali D5, gajah F4. Nah, ini langkahnya yang bagus untuk hitam ini kuda ke C6. Nah, suatu misal hitam itu langkahnya Menteri B6, nah ini kurang bagus ya. Tapi walaupun ini kurang bagus, tapi jawabannya putih kalau ndak bisa ya tentunya ngelawan tuh ya. Nah, ini nggak perlu ditahan dengan benteng B1, nggak perlu dicegah sama Menteri B3 ya, nggak perlu. Benteng B1 ya kurang bagus, ada gajah F5, ini kurang bagus. Nah, ini malah buang tempo ya. Menteri B3 ya tambah tumpuk pionnya ya kurang bagus kan. Yang bagus apa ini? Yang bagus cukup dengan E3 aja. E3. Jadi suatu misal dia A6, ya enggak usah dicegah lagi. Pion B2 dibiarkan aja. A3 aja. Jadi setelah ini kuda A4, terus B4. Atau enggak usah dicegah, itu kan jebakan. Ya, suatu misal menteri kali B2 kan otomatis menterinya kena jebak mat dengan kuda A4. Ya, paham ya? Oke, jadi pion B2-nya itu nggak perlu ditahan atau dibiarkan aja, itu kan jebakan. Nah, tadi saya kembalikan posisi dari sini. Jika tidak A6 lah langsung menteri kali B2 begini. Ini langkahnya putih apa? Ini hitam sudah jelek makan ke B2 ini. Karena saya katakan kurang bagus karena hitam ini akan terjadi keterbelakangan perkembangan. Jadi cuma yang jalan menteri, buahnya belum keluar, belum apa, sudah menterinya yang dijalankan dulu. Tentunya langkah yang paling bagus putih gajah ke B5. Cek. Gajah B5 cek itu ditutupnya pakai gajah yang pasti. Kalau kuda BD7 juga bisa, tapi kita periksa dulu gajah ke D7 dulu. Nah, gajah kali D7, kuda kali D7, kuda G E2. Ya, kuda G E2 ini apa langkahnya hitam ini setelah ini? Mungkin langkahnya E6, ya kan? E6, pilihannya E6, menteri B6, A6 ya. B6 ya. Saya kontrol satu-satu dulu. E6 ya, tinggal rokade aja. E6 rokade. Ini rencana mau B7-nya mau kena. Tapi ada masuk kuda B5 juga kan. Yang ditahan mencegah masuknya kuda B5 aja dulu, misalkan A6. Langsung benteng ke B1, menteri A3, benteng kali B7. Nah, setelah benteng kali B7 ini hitam apa langkahnya? Gajah E7 atau gajah B4? Suatu misal gajah B4 gini blunder hitam ya. Langsung kena kuda ke B1. Menterinya diancam, otomatis tidak berani makan pion A2 karena gajah B4-nya jatuh. Menteri A5 terus diserang terus menteri B3. Ya kan, otomatis larinya gajah terserah di baris di diagonal A3 F8 ya cuma gajah E7 tok yang bagus, tinggal gajah ke C7. Jadi kejebak menterinya hitam itu gara-gara blunder gajah B4. Ya kan? Paham ya? Saya kembalikan dari gajah B4 itu tadi. Nah, kalau gajah B4 blunder, tentunya gajah E7 yang bagus. Misalkan gajah E7, ya jawabannya putih apa? Jawabannya bagus F3. Nah, setelah rokade baru E4.
E4 dengan tujuan mau itu E5 dan kuda D7-nya kan jatuh. Nah, suatu misal bentengnya ke F ke D8 ya tinggal gajah ke C7. Nah, benteng ke F ke C8 ya benteng ke B3, jadi jebak menteri lagi kan. Ya, paham ya? Nah, itu trik-trik langkahnya seperti itu ya. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari kuda G E7. Kuda G E2 maksud kami ya. Saya kembalikan kuda G E2 ya. Apa langkahnya hitam ini yang bagus? Suatu misal E6 tadi sudah, B6 misalkan. B6 ya tinggal rokade. Misalkan A6 tidak boleh masuk di kuda B5. Ya langsung aja A3 ya. Sudah tersembelih menterinya. Dengan ancaman benteng A2 kan menterinya mat. Oke, paham ya? Nah, jadi suatu misal dia tidak A6, dia melepaskan menteri A3 otomatis ya kena kuda B5, bentengnya yang jatuh. Ya kan? Makanya menteri B2 itu kurang bagus. Nah, akhirnya terjadi keterbelakangan perkembangan buahnya ya. Oke, kalau sudah paham saya kembalikan kuda ke G ke E2 lagi ya. Posisi begini, apa kira-kira langkahnya? Jadi kalau suatu misal menteri ke B6 balik, ya langsung aja benteng ke B1. Apa ini kan menjaga pion B7 kan. Kalau menteri D8 atau menteri A5 ya langsung benteng kali B7. Sudah imbang, setelah itu baru rokade ya. Gitu aja. Apa langkahnya? Suatu misal menteri C6 ya langsung kuda ke B5. Kalah unggul terus posisinya putih ini ya, dan diteruskan sendiri ya. Oke, kalau sudah paham ini apa? Ayo langkahnya ini apa? Menteri A6 ya kuda rokade dulu. Kalau menteri A6 rokade dulu. Kalau menteri A6 tinggal rokade, sudah aman. Tinggal dengan ancaman kuda B5 lagi nanti ya. Paham ya? Kalau sudah paham ini, saya lanjutkan langkah teknya kuda C6. Oke. Sebelum langkah kuda C6, ini menteri B6 ya. Menteri B6 yang ditutup pakai, waktu dicek gajah B5 ditutup pakai gajah sudah, sekarang tuh pakai kuda ya. Langkahnya menteri B6 ini hukumnya E3 menteri kali B2. Nah, ini akan timbul keterbelakangan perkembangannya hitam karena memakan pion B2. Adik-adik junior cara ngukumnya gajah ke B5. Yang tadi ditutup pakai gajah sudah, sekarang ditutup pakai kuda BD7. Kuda BD7 jawabannya ya putih, tentunya kuda GE2 untuk menjaga kuda C3 itu sambil perkembangan. Jika A6 ya, A6 begini, langkahnya putih yang bagus gajah A4. Suatu misal dipancing sama putih, suatu misal B5, nah ini blunder, hitam langsung kena menteri karena benteng B1 menteri A3 benteng B3, jadi menterinya kesembelih. Jadi cuma menteri tukar gajah sama kuda aja ya, terus menteri kali A4, kuda kali A4, B kali A4, ya udah. Putih cuma menerima menteri tukar kuda dan gajah ya. Paham ya? Tentunya unggul putih dan menang putih. Saya kembalikan posisi dari gajah A4. Suatu misal putih ini, suatu misal hitam ini maksud kami, hitam ini mau disembelih kelihatan, misalkan menterinya mau kejebak kelihatan, dia turun misal menteri ke
B6 ya, tetap benteng ke B1 ya. Langkah yang terbaik hitam ya otomatis antara menteri A7 sama menteri D8. Kalau menteri ke E6 ya perkembangannya sangat nggak bagus ya kan. Menteri ke D8. Nah, menteri D8 ini langsung gajah kali D7. Nah, suatu misal gajah kali D7 ya bentengnya kali B7, nggak mungkin. Kalau dipukul pakai menteri kali D7, nah ini langsung dihukum sama putih, kuda 4. Kuda 4 itu mau masuk di B6. Ya kan? Kalau B5 kan tetap kuda B6 mendapatkan kualitas. Kalau menteri D8 ya juga tambah parah karena kena kuda B6, benteng A7 gajah ke B8 dan kalah juga. Ya kan? Paham ya, teman-teman? Nah, tentunya hitam tidak mau seperti itu ya. Saya kembalikan posisi dari awal. Dari Raja B1 tadi, benteng B1. Benteng B1 larinya menteri ke D8. Ya, gajah kali D7. Kalau dimakan pakai menteri hukumannya kuda 4. Kalau kuda kali D7 ya kuda kali D5 dan seterusnya. Ya. Paham ya? Nah, saya balikkan posisi dari benteng B1. Suatu misal menteri ke A7 begini ya tinggal rokade aja putih. B5 ya dimakan gajah kali B5, A kali B5, kuda kali B5. Dan tentunya hitam akan dicek ke kuda C7, pasti ngecek dapat benteng dan rajanya sudah tidak bisa rokade. Tinggal nyusun menteri C2 benteng FC1 ya, nyerang semua. Buahnya benteng 2 kuda, sama kuda menteri nanti gajah popang gajah F4. Paham ya? Dan ini diteruskan sendiri tentunya adik-adik junior pasti bisa cara menghukum, jadi belajar menghukum. Oke. Setelah ini dari benteng B1 tadi gajah A4 ya, gajah A4 B5 ya. Oke. Saya kembalikan posisi dari gajah A4. Nah, dari gajah A4 sini menteri B6 sudah ya kan, B5 kejebak menteri. Suatu misal menterinya lari ke A3 ya tentunya benteng B1 juga ya cara menghukumnya. Kalau B5 sudah tadi saya terangkan benteng B3, suatu misal E6. Nah, menterinya kan mau lari ke E7 ya tinggal rokade aja, rokade. Nah, kalau B5 lagi ya tinggal gajah kali B5, A kali B5, kuda kali B5. Tentunya sama seperti tadi, kuda ke C7. Nah, posisi raja hitam itu nanti akan di tengah-tengah dikejar-kejar ya. Paham ya? Tentunya adik junior pecatur pemula tentu bisa menyelesaikan seperti ini. Ya, saya kembalikan posisi dari gajah F4. Saya kembalikan posisi dari gajah F4. Terus langkah teknya ini kan kuda C6. Jadi menteri B6 sudah kita analisakan semua ya. Jadi kuda ke C6, kuda F3, A6 ya. Suatu misal tidak A6 ya kan, langkah teksnya kan A6 Mbak. Pada saat kuda C6 ini mengeluarkan menteri B6. Nah ini beda lagi cara menghukum ya. Tentunya cara menghukumnya tetap langkah A3. Jadi B2-nya itu dikasihkan ya. Suatu misal tadi kudanya kan belum ke C6, sekarang sudah ke C6, tetap putih berani mengorbankan pion B2. Setelah menteri kali B2 tetap kuda ke A4. Nah, hitam langsung balik menteri B5, tujuannya ngecek di A5, terus balik pulang lagi ke D8 dan untung pion kan maksudnya. Tapi sama hitam tidak boleh, tapi sama putih tidak boleh seperti itu. Langkah putih yang bagus gajah ke D2
Jadi menghalang-halangi supaya menterinya itu tidak gampang balik seperti itu, ya kan? Nah, ini sudah diancam E4 menangkap menteri, ya kan? Nah, tentunya langkahnya ini pilihannya ada 3, kuda D8, ya, kuda B8, supaya menterinya tidak kejebak mat, ya kan? Menteri A6. Nah, ini ada tiga variasi, ya. Nah, kita kontrol satu-satu, kita analisakan satu-satu. Nah, suatu misal kuda ke D8. Nah, cara ngukumnya gimana? Langsung aja E4 gitu aja. Menteri tentunya ke D7, kuda ke E5. Ya. Kalau menteri E6 cek langsung gajah B5, tapi kalau menteri D6 gajah ke B4. Suatu misal menteri E6 ya langsung dicek gajah ke B5, gajah D7, kuda kali D7, ya. Suatu misal kuda kali D7, kuda C5 dan seterusnya. Suatu misal tadi menteri kali E4 ya tinggal raja F1, kuda kali D7, gajah kali D7, raja kali D7, kuda C5 dan seterusnya. Ini paham ya, cara ngukumnya seperti itu. Kalau suatu misal itu tadi menteri D6, ya. Nah, kita kembalikan posisi dari balik kuda ke D8 lagi, ya. Nah, posisi kuda ke D8, cara ngukumnya E4, menteri D7, kuda E5, ya kan? Kuda E5, menteri D6, gajah B4, menterinya tidak ke E6, menteri ke C7. Tetap gajah ke B5, tetap kuda ke D7, benteng ke C1. Cara ngukumnya seperti gitu, ya. Suatu misal kuda ke C6, langsung ambil aja kuda kali D7, ya. Kalau dimakan pakai gajah nggak mungkin karena E kali D5 mendapatkan perwira 1, ya. Tentunya dimakan pakai menteri tadi. Dimakannya pakai menteri kali D7 langsung masuk kuda ke C5. Cara menyerangnya seperti itu. Menteri ke D8 dikuatin lagi. Menteri ke A4, ya. Langsung diserang. Gajah ke D7 nggak mungkin langsung dimakan, hancur, ya. Paham ya? Tadi pembahasan kuda D8 seperti itu. Sekarang kuda ke B8, ya. Saya kembalikan posisi dari kuda D8. Posisi gini. Kuda D8 sudah. Sekarang saya analisakan kuda ke B8. Kalau kuda B8 cukup kuda ke E5. Cara menyerang nanti disusul E4, ya. Suatu misal gajah D7. Ini langsung kuda ke C5. Kalau menteri ke B6, ya benteng B1. Tembus B7-nya, nggak mungkin, ya. Paham ya? Jadi saya ulang dari sini. Suatu misal dia B6, ya langsung E3. Gajah F1-nya ngancam B5. Nah, dia masih ada tempat di sini. Menteri B2. Tinggal aja kuda yang E ya ke D3, ancam menteri. Otomatis balik lagi, menteri ke B5. Ya, kudanya ke B4, diancam lagi. Cuma tinggal satu petak aja kan, menteri ke A5. Ya, kuda ke A6. Menterinya ke sembelih. Ya. Paham ya? Jadi menterinya A5 itu tidak bisa kemana-mana, pasti kalah, ya. Paham ya? Jadi saya kembalikan posisi dari kuda B8, ya. Kuda B8 lagi. Kuda B8
Cara menghukumnya kuda ke E5 ya. Kuda E5 suatu misal tadi gajah D7 sudah. Nah, sekarang menteri ke A6. Nah, menteri ke A6. Menteri ke A6 langsung aja lajur C-nya ditempati, benteng ke C1. Suatu misal gajah ke D7, nah, ngancam kuda, ya dibiarkan aja. Kalau mau makan, apa langkahnya? E4. Nah, menteri kali A4, ya menteri kali A4, gajah kali A4, benteng ke C8, checkmate, ya. Paham ya? Tentunya tidak berani, nah, langkahnya paksa B5. Baru kuda ke C5, langkahnya yang bagus, ya. Kuda C5, apa langkahnya hitam? Nah, tentunya menteri B6. Ya kan, kalau menteri ke D6, gajahnya diambil pakai kuda, terus gajah B5. Nah, ini langsung aja E kali D5. Nah, ini sudah unggul. Unggul jauh. Suatu misal kuda kali D5, ya tinggal menteri F3. Nah, kuda nutupi di F6, benteng A8-nya kena. Ya, paham ya? Nah, kalau gajah E6 ya juga tidak mungkin dimakan. Dimakan menteri, gajahnya ke B5 ya, nggak mungkin ya. Misalkan gajah E6 ya dimakan, menteri kali E6, gajah B5 ya hancur lagi ya. Paham ya? Nah, sekarang kuda B8 sudah. Nah, sekarang saya kembalikan posisi waktu gajah D2 sini. Nah, ini kan kuda D8 sudah kita analisakan, kuda B8 sudah kita analisakan. Sekarang menteri A6, ya kan? Menteri ke A6 ya. Kalau menteri A6 cukup E3 aja. E3 tentunya B5, baru kuda ke C5. Kuda C5, menteri B6, langsung A4. Jadi lajur A-nya dibebaskan sama lajur B biar terbuka. Nah, tentunya tidak berani makan, tidak berani nahan juga, karena benteng A8-nya kena kalau di A kali B5 dan A6, otomatis B4 dilancarkan A5. Nah, jika makan otomatis kalah, kuda kali A5, menteri A4, kuda C6, gajah B5 dan seterusnya ya, nggak mungkin ya, paham ya? Nah, otomatis menterinya ke C7. Nah, menteri C7 tetap menteri ke A4, ngepen dengan tujuan gajah B5. Jika A6 ya benteng ke C1, lajur C-nya dikuatin. Cara ngukurnya seperti itu. Jadi kalau E6 ya langsung kuda kali A6, ya kan? Nah, kuda kali A6 apa? Suatu misal langkahnya apa? Diseter kan? Nah, C6-nya juga kena sama benteng. Dimakan pakai benteng ya dimakan pakai gajah di F1. Dimakan pakai gajah ya benteng kali C6. Menteri D7, kuda ke E5 dan seterusnya. Ya, paham ya teman-teman? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan langkah teknya. Jadi yang bagus itu bukan menteri B6 tapi A6 ya. Jadi yang bagus kuda C6 dulu, setelah kuda C6 langkahnya kuda F3 baru A6 ya. Paham ya? Oke, kita susun bentuk seperti itu. Kembalikan posisi langkah teknya A6 ya. Yang menteri B6 sudah dianalisa. Kalau menteri B6 A3 ya. Misal menteri B6 A3 ya. Yang barusan dianalisa, sekarang langkah teknya A6 ya. A6 putih melancarkan dengan benteng C1, hitam gajah F5, sangat bagus sekali ya. Benteng C1 dan gajah F5, jawabannya hitam. Putih E3, hitam apa yang bagus ya teman-teman junior?
pecatur pemula. Yang bagus ini hitam, pembukaannya untuk hitam ya, benteng C8. Tapi suatu misal dia E6, E3 ditirukan dengan E6, nah ini blunder, bagusan putih ya. Putih langsung melancarkan menteri B3 ya. Kalau E6 langsung dihukum sama putih menteri B3. Jadi jawabannya itu kuda A5, menteri D7, gajah B4 ya. Nah, kita analisa satu-satu. Suatu misal kuda A5. Nah, suatu misal kuda A5 gini. Nah, ini langsung dihukum sama putih, menteri ke A4. Cek. Menteri A4 cek ini ditutup pakai B5 bisa, ditutup kuda C6 bisa, ditutup kuda D7 bisa ya. Suatu misal ditutup pakai B5 ya, tentunya gajah kali B5 cek. A kali B5 jangan dipukul pakai menteri, kalah satu perwira, nanti kuda kali B5 ya. Apa jawaban hitam? Yang terbaik hitam kuda C6. Bentengnya di A8 itu ngancam menteri, otomatis putih kuda C7 cek, menteri kali C7, menteri kali A8 cek, raja D7. Nah, ini dipancing sama hitam. Kalau suatu misal putih ini mau dipancing sama hitam, gajah kali C7, nah ini langsung unggul hitam dengan gajah ke B4 ya. Paham ya? Nah, jadi apa langkahnya yang terbaik untuk putih waktu posisi gini? Nah, waktu yang posisi gini, langkah terbaik untuk putih kuda ke E5 cek. Jadi rajanya itu biar ke E7, baru dipukulnya kuda C6 cek ya. Jadi kalau dimakan pakai menteri ya menteri kali C6 ya. Suatu misal raja E7 ya kuda kali C6 cek dan seterusnya. Dan putih menang. Kalau raja D7 lagi ya balik lagi ya kuda ke E5 lagi. Setelah itu benteng yang mukul. Mukul menteri cek ya. Oke ya, paham ya. Nah, ini saya kembalikan posisi dari menteri A4 ya. Menteri A4 cek tadi ya. Posisi menteri A4 cek tadi. Kalau ditutup B5 tadi sudah. Sekarang ditutup pakai kuda ke C6. Ditutup kuda C6 ini, langkahnya putih yang baik apa? Kuda E5 langsung. Jawabannya hitam antara benteng C8 dan menteri ke B6. Suatu misal benteng ke C8 ya tinggal kuda kali C6. Suatu misal benteng kali C6, kalau dipukul pakai pion nggak mungkin, A6-nya dipukul sama gajah, menang kualitas. Ya tetap dilancarkan gajah kali A6. Nah, ini langsung menyerah hitam, karena dipukul pakai benteng open, dipukul pakai pion, bentengnya kena. Suatu misal menteri B6 menjaga begini ya gajah ke B5 dan kalah ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, suatu misal tadi tidak dipukul, pas posisi gini tidak dipukul menteri D7, apa jawabannya putih teman-teman junior catur pemula? Putih tetap menang perwira 1 ya. Apa langkahnya? Langkahnya E4. Nah, ini tujuannya apa? Bentengnya di C1 itu dijaga sama gajah F4 setelah kuda pergi. Tapi kalau posisi begini tidak E4, misalkan langsung kuda E5 ya, menteri makan A4, kuda makan A4, bentengnya makan C1 ya, ini unggul hitam ya. Makanya begitu menteri D7 tadi E4, paham ya? Pas menteri D7 gini, mau kuda E5 kan tidak mungkin dipukul ya, E4 dulu.
Nah, E4 dulu kalau kudanya dipukul ya E-nya makan gajah. Nah, tapi kalau kuda kali E4, nah kudanya ini lari ke E5. Jadi benteng C1 itu tujuannya sudah dijaga sama gajah F4 karena dibuka E3 E4 tadi. Paham ya? Kalau diteruskan ya menteri kali A4, kuda kali A4. Jadi unggul perwira 1 putih. Suatu misal gajah B4 ya raja E2. Rokade ya F3 dan seterusnya ya. Jadi menang perwira 1 nggak ada apa-apanya. Unggul ya. Kalau diteruskan ya benteng kali, misalkan benteng kali C1, gajah kali C1. Benteng ke C8, F kali E4 dan seterusnya. Menang perwira 2 tambahan ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, tak kembalikan dari Menteri A4 tadi ya. Menteri A4 kuda C6 ya. Nah, begini. Menteri A4 kuda C6. Nah, ini langkahnya putih kuda ke E5 ya, benteng C8 sudah dianalisa. Sekarang menteri ke B6. Menteri ke B6 langkahnya apa? Sebagai pemain putih. Tentunya yang bagus untuk putih langkahnya gajah ke B5. Ya, yang bagus itu gajah ke B5. Gajah B5 ini tujuannya mengeroyok kuda C6. Otomatis kalau A kali B5 bentengnya A8 jatuh. Otomatis benteng ke C8. Menjaga petak C6-nya. Putih gajah kali C6 karena diancam pion. Tentunya dimakan pakai pion, kalau makan benteng kan kena kualitas. B kali C6. Baru langkahnya rokade. Gini. Tinggal waktunya hitam ini. Hitam antara jalan gajah E7 atau gajah D6. Ya kan? Suatu misal kita kontrol satu-satu, suatu misal gajah E7. Gajah E7 cara menghukum putih bagaimana? Ya tetap kuda E2, jadi dikuatin. C6-nya itu dikeroyok. Ya kan, dikeroyok. Benteng C1 sama kuda E5 dan menteri A4. Ya kan? Suatu misal apa? Menteri kali B2. Ya tetap menteri kali A6. Rokade suatu misal. Rokade gini. Ya kan? Kuda kali C6. Apa dan seterusnya kan? Gajahnya diancam. Suatu misal gajah ke A3 ya tinggal dikasihkan lagi kuda ke E7. Ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, jawabannya gajah E7 itu ya. Suatu misal gajah ke D6 ya. Jadi gajah itu saya kembalikan gini. Saya kembalikan gini. Sekarang gajah D6, gajah E7 kan sudah. Suatu misal gajah ke D6, apa langkahnya supaya menghukum hitam ini? Tentunya kuda kali C6. Ya, bagus sekali langkahnya. Kalau dipukul pakai benteng, gajah kali D6. Cukup gajah kali D6 ini cukup membatasi supaya tidak bisa rokade. Tapi suatu misal dipukul pakai menteri, apa langkahnya? Dipukul pakai menteri, langkahnya kuda ke B5 yang bagus. Jadi bentengnya itu ngancam menteri dan tembus di C8. Ya, paham ya? Kalau menteri makan kuda ya menteri makan menteri, cek. Baru disambung benteng makan benteng, halapannya kena juga. Dan dipastikan kalah ya. Suatu misal A kali B5 ya benteng kali C6, B kali A4, B kali C8.
Raja D7, benteng kali A8, tentunya kalah ya. Putih masih ada benteng 2 ya. Apa tadi suatu misal kuda B5 ya. Kuda B5 menteri makan menteri. Ya otomatis benteng makan benteng, cek C8. Raja D7 menteri makan menteri, A makan B5 benteng kali H8. Ya tentu juga kalah ya kan. Nah, sekarang apa lagi? Kita kontrol lagi. Suatu menteri makan C1. Ya tinggal kuda kok C3 cek. Ya, raja suatu misal kemana ini? Kalau ke E7 gajahnya dimakan dulu. Raja ke D8, benteng kali C1 dan seterusnya. Paham ya? Jadi kalau gajah D6 itu jawabannya seperti itu ya. Oke, saya kembalikan posisi dari Menteri B3 berarti ya. Saya kembalikan posisi dari Menteri B3. Tadi kuda A5 sudah ya. Kuda A5 sudah kita bahas. Sekarang Menteri B3 dijaga sama Menteri ke D7 ya kan. Suatu misal B5 nggak mungkin. Jadi kalau nggak mungkin ya apa itu dianalisa sendiri sama ya. Kalau B5 otomatis C6-nya jatuh, tinggal kuda kali B5 gini aja jatuh sudah ya. Paham ya? Jadi nggak mungkin lah kalau B5. Tentunya jawabannya Menteri D7 atau gajah ke B4 menutupi lajurnya B ya. Suatu misal Menteri D7 ya ini jawabannya bagus, hitam ini. Menteri D7 cukup dengan gajah E2 aja. Gajah E2 dia gajah E7 baru kuda ke A4. Tujuannya apa? Tujuannya mau masuk di B6. Suatu misal kuda ke A5. Gini. Menteri ke D1 tetap mencegah rokade. Kalau langsung rokade kan kena kuda B6, otomatis gajahnya cek dulu. Suatu misal gajah ke B4 cek ya tinggal raja ke F1. Benteng C8, satu misal gini, benteng C8 kan kalau kuda B6 kan langsung benteng makan C1 kan gak berarti kuda B6-nya. Ya, kudanya yang masuk di E5. Menteri D8 baru G4 yang bagus untuk putih. Ya, cara menghukumnya begitu, benteng kali apa? G4 gajah, suatu misal gajah ke G6 ya benteng kali C6. Menteri kali C6 baru masuk kuda ke B6 dengan ancaman menteri ke A4. Otomatis dihalang-halangi sama hitam. Menteri ke C2. Supaya tidak bisa ke A4 kan, menteri kali C2, gajah kali C2. Baru apa? Raja ke G2. Jadi menang di permainan akhir. Bentengnya itu langsung nyerang di C1 ngancam gajah dan bentengnya bisa masuk. Suatu misal dijaga gajah D2 ya tinggal game 5 dulu. Kuda ke E4 baru kuda ke F3. Gajahnya mau dimakan terus diteruskan benteng C1. Jadi unggul ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham saya kembalikan ke Menteri B3 dulu. Menteri B3. Kalau Menteri D7 jawabannya seperti itu teman-teman ya, catur pemula junior ya. Jadi pembukaan Slavia variasi tukar ini variannya seperti itu. Nah ini durasinya ini sangat lama sekali ya, jadi biar paham. Jadi menganalisa pembukaan Slavia variasi tukar ini tentunya harus videonya ditonton sampai habis. Jadi nanti bisa dicobakan di pertandingan, di open turnamen apa dicobakan. Nanti kalau suatu misal kalah atau apa request lagi, nulis komentar. Jadi selagi saya bisa menjawab, saya jawab. Oke ya.
adik-adik junior, pecatur pemula. Nah, ini sekarang langkahnya gajah ke B4. Kita bahas gajah ke B4. Nah, apa cara menghukum gajah B4? Tadi kuda A5 sudah cara menghukumnya menteri A4, menteri D7, gajah E2. Sekarang gajah B4, langkahnya kuda ke E5. Ya, jadi tentunya kudanya mau menumpukan pion C6 tuh, mau biar lemah di titik C6 ya. Nah, suatu misal langkahnya gajah C3 kali C3, nah, makan pakai pion B kali C3, kuda kali E5, gajah kali E5. Jadi B7-nya itu masih diserang, ya kan? B7 masih diserang, suatu misal B5, ya kita halang-halangi, jangan boleh rokade, menteri ke B4. Nah, menterinya ngadu di E7 supaya ngajak permainan akhir, nggak ada menteri, ya otomatis putih nggak mau. Nah, gajah ke D6. Cara ngukumnya seperti gitu. Kalau menang posisi, jangan mau diadu. Gajah ke D6. Ya, menteri D7, baru apa? H4. Nah, ini tujuannya H4 ini rencana mau F3, G4, H5. Nah, yang direncanakan putih itu seperti itu. Ya. H4 dibalas H5, baru A4-nya ditrombol. Jadi cara menghukumnya seperti itu, H4 dulu, baru A4. Ya, A4 menghajar petak B5. Ya, suatu misal kuda E4, ya gajahnya lari dulu. Nah, lari dulu ke F4. Nah, A kali B kali A4, baru kita laksanakan gajah ke A6. Ya, gajah A6 dan diteruskan sendiri. Nah, suatu misal benteng kali A6, ya tinggal menteri ke B8, menghajar H8-nya kalau lari, ya kan? Tapi kalau ditutup pakai menteri, ya menterinya ke B5, dapat benteng, ya. Paham ya? Dari gajah A6 itu diteruskan sendiri. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari menteri B3. Nah, menteri B3, gajah B4, kuda E5, ya. Suatu misal tadi gajah kali C3 sudah, rokade, suatu misal rokade begini, ya tentunya kuda kali C6. Nah, tentunya gajahnya ini harus dimakankan cek, kalau tidak gitu kan kalah 1/1. Otomatis gajah kali C3, menteri kali C3 yang bagus, ya. Sekarang sudah tidak ngancam pion B, ya otomatis yang diancam C-nya, ya. B kali C6, ya ini jangan dimakan. Kalau dimakan, dia bisa menteri A5, makan A2, imbang lagi. Paham ya? Jadi tidak boleh makan menteri C6 karena hitam punya balasan menteri A5. Ya. Tentunya H4 yang paling bagus. Tujuannya F3, G4. Suatu misal kuda E4, menteri A3. Nah, ini rencana mau makan C6, ya kan? Kalau tidak H5. Kalau H5 makan C6 nanti. Kalau menteri B6 otomatis kalah dengan F3, kuda F6, G4, gajah G6, H5. Kena varian itu kan bingung hitam. Cara menghukumnya di tempo-tempo sama putih. Paham ya? Nah, saya kembalikan posisi dari awal. Nah, kalau H5, F3, nah, walaupun tidak rokade, putih bagus sekali. Kuda ke F6, gajah ke D6, benteng ke E8, baru benteng kali C6, dan diteruskan sendiri, unggul. Jadi tinggal raja ke F2, gajah E2, bentengnya ditumpuk. Nah, ini unggul pion di sub menteri. Bagus putih, ya. Oke, kalau sudah paham, nanti saya kembalikan menteri B3
dijaga sama benteng suatu misal, atau variasinya dirubah benteng C8. Oke ya. Ini Menteri B3 tadi jawabannya hitam gajah, B4 tadi sudah kita analis. Sekarang benteng A7. Kalau benteng A7 cara menghukumnya putih cukup dengan gajah E2. Jadi perkembangan mau pengamanan rokade. Gajah E7, rokade. Hitam ikut rokade, H3. Ya. H3, tetap menterinya itu di lajur B. Suatu misal kuda ke A5, ya menterinya balik ke D1. Suatu misal itu nanti kuda ke C4, nah ini blunder. Gajah kali C4, D kali C4, kuda E5. Ya, jadi kalau B5 nanti ada kuda ke C6, ya kurang bagus, ya kan? Nah, ini bagusan putih kalau kuda C4. Tentunya hitam juga tidak mau. Saya kembalikan posisi dari awal. Dia kuda C6. Ganti putih langkahnya dengan kuda ke A4. Mau masuk ke C5. Dijaganya pakai kuda D7. Dijaga pakai kuda D7, baru kita laksanakan A3. Setelah A3 benteng ke A8, balik lagi, baru B4. Ya. Dari sini B4 ini diteruskan sendiri karena putih unggul di diagonal H2 B8 dan lajur C menguasai setelah masuknya kuda C5. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari awal yang sebelum dijawab E6 ya, sebelum dijawab E6 tadi kembalikan E3 gini. Diperhatikan teman-teman junior, pecatur pemula, yang bagus ini benteng C8. Jadi yang paling bagus ini benteng ke C8 sini. Itu yang paling bagus untuk mengimbangi permainan Slavia variasi tukar untuk putih ini. Hitam juga mengimbangi, dan ini bisa dipakai di kejuaraan-kejuaraan. Suatu misal Menteri B3 itu nggak bisa karena masih ada gajah ke D7. Nah, suatu misal Menteri B3 ya ada kuda A5. Menteri A4 tidak ditutup pakai B5 berani karena C1-nya bentengnya itu lemah. Dipukul pakai gajah ya dipukul pakai pion. Dipukul kuda, benteng C1-nya kena ya. Paham ya? Jadi maksudnya benteng C8 itu begitu ya untuk hitam. Otomatis langkahnya, saya kembalikan posisi dari awal, otomatis langkahnya cukup dengan gajah ke E2, jadi imbang. Baru ini E6 gitu ya, jadi imbangnya hitam itu seperti itu ya. Oke, demikian pembukaan Slavia variasi tukar dari saya. Jika senang dengan pembukaan ini silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika Anda bingung, tulis komentar di kolom itu. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.